Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas measurement performance domain pada PMBOK edisi ke-7. Adapun outcome yang diinginkan dalam measurement performance domain ini adalah pemahaman yang reliable yang dapat diandalkan mengenai apa status dari project. Data yang bisa kita take action untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kemudian ada aksi-aksi yang layak, yang pantas untuk memastikan proyek tersebut performanya sesuai target, on track. Kemudian pencapaian target serta generating business value. Ya, berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan timeline yang ada. Nah, ini tentunya diawali dari forecast di awal. Jadi forecast di awal, prediksi di awal, kapan proyek tersebut selesai, bagaimana value yang hendak di-deliver kepada stakeholder. Nah, dalam prosesnya forecast itu boleh kita lakukan, tetapi evaluasi di tengah-tengah itu penting sekali. Oke. Jadi dari keempat outcome tersebut, bagaimana cara saya memastikan ini bisa direalisasikan. Perihal pemahaman yang reliable dari status project, yaitu kita harus lakukan audit measurement. Jadi kita mengukur. Selain dari pengukuran, memastikan apa yang kita ukur itu benar-benar pas, itu juga butuh. Jadi bisa kita gunakan, ada kerangka SMART namanya. Ini merupakan metrik yang cukup efektif di berbagai bidang. Jadi SMART itu apa? S adalah spesifik. Apa yang mau kita ngukur, itu harus spesifik. Kalau dia terlalu general, itu pun agak susah ngukurnya. Yang kedua, M, meaningful. Harus punya makna. Memang layak kita ukur. A, achievable. Ya, target itu memang bisa dicapai. Kalau tidak bisa dicapai, jangan ngukur. Karena itu mudah nggak reliable. R, yaitu relevan. Pengukuran itu relevan harusnya sudah jelas. Dan T, timely. Ada waktunya, ada timeline-nya. Tidak mungkin satu proyek itu unlimited. Kalau unlimited itu bukan proyek, tetapi sudah menjadi sebuah rutinitas. Actionable data. Data yang bisa kita take action untuk pengambilan keputusan. Ini maksudnya apa? Ya, kita based on data dari project-project yang di-handle tersebut, kita punya data bagaimana prosesnya, kemudian apa kendalanya, timeline-nya, dan lain sebagainya. Yaitu data itu sebenarnya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif berarti kita harus analisa logiknya. Tapi kalau kuantitatif, bisa saja kita menggunakan statistika. Nah, bisa kita mengukur rata-rata, median, ataupun variannya. Di mana tujuannya ini adalah kita bisa tahu kondisinya, apa yang terjadi. Kalau tidak bisa diukur, berarti itu belum layak kita jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena kita ketahui data itu belum boleh dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Tapi data itu harus diolah dulu menjadi informasi, lalu informasi itulah dijadikan sebagai base pengambilan keputusan. Ketiga adalah mengenai timely and appropriate action. Jadi aksi yang memang pantas, yang cocok untuk memastikan performance dari proyek itu on track. Nah, contohnya kalau kita menggunakan Kanban, Kanban itu ada draft, kemudian to do, on progress, checking, and done. Itu adalah penyajian status dari sebuah proyek itu dalam bentuk visual. Bandingkan kalau misalnya kita mau menganalisa on track atau tidaknya proyek tersebut dengan menggunakan kata-kata atau misalnya kita chatting by WhatsApp atau mungkin by Excel. Itu sebenarnya bisa, akan tetapi kalau bentuk tulisan, kemampuan kita untuk melihat apakah on track atau tidak itu pasti akan miss. Berbeda kalau kita sajikan secara visual. Nah, dengan visual lebih mudah kita analisa. Kenapa ya yang di bagian to do ini udah mumpuk terlalu lama? Atau di bagian on progress udah tumpuk sampai 1 bulan, 2 bulan. Ini berarti ada masalah. Apa yang terjadi? Terakhir adalah bagaimana kita mengukur achieving target ya, target ataupun business value sesuai tidak dengan apa yang di forecast, diprediksi di awal. Prediksi itu wajib. Kalau tidak melakukan prediksi, berarti proyek itu bisa dibilang lifetime project. Tidak pernah ada selesainya. Jadi di awal kita proyeksi,
Kemudian dalam perjalanan pengerjaan proyek tersebut harus kita evaluasi. Kita lihat misalnya per periodenya per minggu atau per bulan, kita analisa apa sih masalahnya, sesuai target enggak. Jadi kalau memang proyek itu di rencananya atau di proyeksinya 3 bulan selesainya, 3 bulan itu kita tentukan per bulan apa yang mau dicapai. Setelahnya kita buat lagi lebih kecil, break lebih kecil, per minggu mau capai apa. Nah, kalau memang udah sampai per minggu bisa dipecah, maka per minggu juga lah kita harus konsisten untuk review apa yang terjadi. Jadi dari plan, dari proyeksi atau prediksi, kita bandingkan dengan aktual. Cocok nggak? Seberapa persen pencapaiannya per minggunya? Ini saya berikan satu contoh, misalnya proyek pengembangan sebuah sistem. Ada jumlah developer ada 3 orang. Adapun modul yang mau dikembangkan oleh developer itu adalah ada 300. Dan deadline hanya 2 bulan. Kita coba hitung-hitungan. Mungkin nggak ya tercapai ya? Berarti satu developer dia butuh develop 100 modul untuk 2 bulan. 100 ini dari mana? Berarti 300 dibagi 3. 100 modul untuk 2 bulan. Berarti 1 bulan 50 modul. Per bulan, coba kita break lebih kecil. Berarti per minggu dibagi 4. Satu developer per minggunya dia harus selesaikan 12,5 modul. Kita break misalnya 6 hari. Senin sampai Sabtu. Berarti bagi 6. Berarti satu developer wajib selesaikan 2 modul dalam 1 hari. Coba mainkan logikanya. Ini kayaknya per hari nggak mungkin bisa selesaikan 2 modul. Nah, oleh karenanya, kita harus lakukan take action. Bagaimana solusinya supaya bisa terrealisasikan dalam 2 bulan tersebut? Bilang aja saya mau rekrut 1 orang, menambah 1 developer. Oke, jumlah modulnya sama, tetapi deadline-nya pasti berkurang. Kenapa? Dari 2 menjadi 1,5 bulan. 2 minggunya hilang kemana? Asumsikan aja, 1 minggu mencari developer. Tentunya kan dalam mencari resources tidak bisa langsung ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, 1 minggu berikutnya kan tentunya kita harus berbagi product knowledge. Apa yang mau dikerjakan? Maksudnya project knowledge-nya. Kalau tidak dijelaskan kepada developer baru tersebut, itu nantinya makin hancur jadinya. Jadi penjelasan bilanglah pukul rata 1 minggu. Oleh karenanya, deadline dari 2 bulan menjadi 1,5 bulan. Ini jangan berasumsi berarti selama 2 minggu tersebut, developer yang lain, loh, mereka nggak kerja ya? Oke, itu harus diabaikan dulu. Jadi kita hitung-hitungan matematika biasa. Inilah measure. Dari skenario ini, berarti satu developer, kita hitung untuk per 1,5 bulan, satu developer butuh develop berapa modul? Berarti 300 bagi 4, 75 modul. Berarti per 1 bulan dia berapa? Berarti 75 bagi 1,5. Satu developer harus selesaikan 50 modul dalam 1 bulan. Berarti 1 minggu berapa? Bagi 4. Bagi 4 dapat 12,5. Satu developer harus selesaikan 12,5 modul per 1 minggu. Kalau hitung per hari, Senin sampai Sabtu, berarti 6. Dibagi 6. Satu developer balik lagi. Sama kan? Satu developer sama-sama harus menyelesaikan 2 modul per hari. Loh, bedanya apa? Saya udah tambah orang. Nah, jadi di sini, sebelum ambil keputusan, kita harus pikirkan matang-matang, kita proyeksikan. Ternyata tambah orang bukan menyelesaikan masalah. Berarti bukan variabel ini yang harus saya fokuskan. Kita lihat variabel lain. Ada modul, ada deadline. Deadline kalau nggak bisa dinegosiasikan, berarti hanyalah masalah modul. Jadi dari 300 modul ini, mungkin harus didiskusikan kembali, apakah selama 2 bulan ini, nanti 2 bulan berarti masuk bulan ketiga, 300 modul itu benar-benar harus di-deliver atau bisa salah parsial. Nah, setelah kita analisa atau didiskusikan, nah inilah pentingnya komunikasi. Setelah dikomunikasi, ternyata yang penting itu 50 modul terlebih dahulu. Oke, 50 modul. Berarti kan ada 250, bisa kita ngatur lagi waktunya. Bisa kita perpanjang sebenarnya deadline tersebut. Atau kalau mengacu kepada Scrum, di delivernya ya per produk. Oke, paling tidak dari sini kita udah bisa solve. Kita udah tahu. Solusinya adalah 50 ini yang harus kita selesaikan. Coba kita simulasi ulang. Berarti 50 modul. Harus kejar dalam target 2 bulan. Bisa nggak ya? Jadi satu developer
dia harus per 2 bulan dia harus selesaikan berapa ya? 50 dibagi 3. Oke, 16. 16 modul per 2 bulan. Berarti per 1 bulannya dia selesaikan 8 modul untuk satu developer. Per minggu dibagi 4. Berarti 2. Nah, kalau per hari dibagi 6, oh berarti udah 0, sekian. Ini udah logika sekali. Satu developer dalam 1 minggu harus selesaikan 2 modul. Nah, kalau kayak gitu berarti ceritanya satu developer selesaikan 1 modul per 3 hari. Nah, ini lebih masuk akal. Nah, oleh karenanya kita butuh sekali proyeksi kemudian hitung-hitungan. Nah, kalau memang udah nggak masuk akal, berarti kita harus melirik kepada variabel lain. Semoga pemaparan saya mengenai measurement performance domain pada PMBOK edisi ke-7 ini bermanfaat dan bisa diterapkan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.